Di balik jas mahal seorang anggota DPR, tersembunyi nafsu korupsi dan pesugihan. Saat kekayaan melimpah, ia tak sadar ada bayangan yang mengikutinya, menagih tumbal yang tak pernah ia duga. Arya menatap dirinya di cermin. Senyum yang merekah di wajahnya adalah hasil dari latihan bertahun-tahun. Bukan senyum tulus seorang pria yang puas dengan hidupnya, melainkan topeng yang sempurna. Cermin itu memantulkan sosok seorang anggota dewan terhormat, mengenakan setelan jas mahal yang pas di badan, rambut tertata rapi, dan sorot mata penuh wibawa. Di siang hari, ia adalah Arya Dwijaya, sang wakil rakyat yang lantang berorasi tentang anti korupsi dan keadilan sosial. Ribuan orang mengaguminya, mencetak namanya di media massa, dan menjadikannya simbol harapan. Namun, Arya tahu persis siapa dia sebenarnya. Begitu matahari tenggelam dan lampu-lampu kota mulai menyala, topeng itu perlahan retak. Topeng Arya sang politisi hebat berganti dengan topeng lain, yaitu pria haus kekuasaan dan kenikmatan. Ia meninggalkan gedung DPR, bukan untuk pulang ke rumah, melainkan untuk masuk ke dalam mobil mewah yang menunggunya. Tujuan malam ini adalah sebuah klub malam di kawasan elit Jakarta Selatan. Di sana, Arya akan melepaskan segala beban moralnya. Di tempat itu, etika dan norma adalah hal yang tidak berarti, yang penting adalah kepuasan. Ia duduk di sudut VIP, dikelilingi oleh para pengusaha dan pejabat lain yang juga mencari hiburan serupa. Di tangannya, segelas whisky mahal berayun pelan. Matanya berkeliling, mencari mangsa. Tidak butuh waktu lama, pandangannya jatuh pada seorang wanita muda berambut panjang yang sedang menari dengan lincah. Wajahnya polos, senyumnya ceria, dan auranya begitu memikat. Arya memberi isyarat kepada ajudan pribadinya. Tidak lama kemudian, wanita itu sudah duduk di sampingnya, dengan tatapan bingung dan sedikit ketakutan. "Nama saya Arya," katanya dengan suara berat dan karismatik. "Jangan takut. Saya tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin mengenalmu." Wanita itu bernama Rania, seorang mahasiswi yang terpaksa bekerja di klub malam untuk membiayai kuliahnya. Arya membisikkan janji-janji manis, menawarkan bantuan finansial yang tidak bisa ditolak oleh Rania. Malam itu, Rania tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan iblis berwajah malaikat. Ia tidak sadar bahwa janji-janji manis Arya adalah jebakan yang akan menjebak dirinya. Keesokan harinya, Arya kembali ke gedung DPR dengan wajah lelah, tapi senyumnya tetap terukir. Ia harus menghadiri rapat komisi yang membahas revisi undang-undang, sebuah topik yang membuatnya muak. Di dalam rapat, ia berbicara dengan penuh semangat tentang transparansi dan akuntabilitas. Para wartawan mencatat setiap perkataannya, sementara koleganya mengangguk setuju. Ia adalah seniman dalam seni menipu, seorang aktor yang memainkan peran paling penting dalam hidupnya. Namun, di balik semua kepalsuan itu, ada kecemasan yang terus menggerogotinya. Arya tahu ia telah mengambil risiko yang besar. Proyek infrastruktur yang ia pimpin memiliki banyak kejanggalan. Uang puluhan miliar telah ia saring ke kantongnya, meninggalkan proyek itu dalam keadaan terbengkalai. Ia takut jika semua dosa-dosanya terungkap. Ia takut kehilangan semua yang telah ia bangun. Kekuasaan, uang, dan reputasi. Itulah yang paling penting baginya. Di suatu sore yang mendung, di tengah kekhawatirannya, Arya menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara serak di seberang sana menyebut namanya dan memberitahunya bahwa ia tahu segalanya. Ia tahu tentang korupsi, tentang wanita-wanita yang ia manfaatkan, tentang kehidupan gandanya. Arya panik, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencari tahu siapa yang meneleponnya, namun orang itu hanya tertawa dan berkata, "Anda akan segera tahu. Dan saat itu tiba, Anda akan memohon kepada saya." Telepon itu ditutup. Arya terdiam, terpaku. Ketakutan yang ia rasakan jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari cara untuk menyingkirkan orang ini, atau semuanya akan hancur. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kerajaannya. Tidak akan pernah. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di apartemennya, berpikir keras. Tiba-tiba, ia teringat sebuah cerita yang pernah ia dengar dari salah satu koneksinya. Cerita tentang sebuah ritual kuno yang bisa melipat gandakan kekayaan dalam sekejap. Sebuah ritual yang bisa memberikan kekuasaan yang tak terbatas. Pada awalnya,
Arya menganggap itu hanya cerita dongeng belaka. Namun, sekarang, dalam keputusasanya, ia mulai berpikir bahwa itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Arya meraih ponselnya, mencari nama Mbah Wiryo di internet, seorang dukun yang dikenal sebagai spesialis pesugihan. Tangannya bergetar saat ia mengetik nama itu, namun ambisinya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia tidak peduli apapun risikonya, selama ia bisa mempertahankan apa yang ia miliki. Ia tidak peduli siapa yang harus dikorbankan, asalkan ia tetap berada di atas. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam jurang yang jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah jurang yang akan menelan dirinya secara utuh. Telepon yang Arya lakukan semalam tidak dijawab. Ia mencoba lagi, namun tidak ada respons. Rasa frustrasi mulai merayap, menenggelamkannya dalam kegelisahan yang lebih dalam. Esoknya, ia memutuskan untuk mencari informasi tentang Mbah Wiryo secara langsung. Arya menggunakan koneksi-koneksi rahasia yang ia miliki, yang biasanya digunakan untuk urusan ilegal, untuk menemukan alamat dan detail kontak dukun misterius itu. Butuh waktu 2 hari dan uang yang tidak sedikit, tapi akhirnya ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Alamat yang diberikan sangat jauh dari kemewahan Jakarta. Terletak di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Barat, di mana jalanan berbatu dan udara kotor. Arya menggunakan mobil pribadinya, bukan mobil dinas, dan pergi sendirian. Sepanjang perjalanan, ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia, seorang anggota dewan yang terbiasa dengan kemewahan, kini sedang menuju tempat yang bahkan sinyal ponsel pun sulit didapat. Namun, rasa takut akan kehancuran karirnya lebih besar daripada ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ia harus mengambil risiko ini. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Arya tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Rumah itu tampak terabaikan, catnya mengelupas, dan jendelanya kotor. Bau kemenyan yang menyengat langsung menyambutnya. Arya melangkah keluar dari mobilnya, jaketnya digenggam erat-erat seolah-olah itu bisa memberinya perlindungan. Ia mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, pintu itu terbuka. Sosok tua dengan mata merah menyala dan senyum yang menyeramkan muncul di balik pintu. Itulah Mbah Wiryo. Saya sudah menunggumu, Arya Dwijaya, kata Mbah Wiryo dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Arya merinding. Kau datang jauh-jauh dari Jakarta, hanya untuk mencari tahu tentang pesugihan. Arya terkejut. Ia tidak mengatakan apapun tentang tujuannya, namun dukun itu sudah tahu segalanya. Ia memberanikan diri dan masuk ke dalam rumah. Di dalamnya, suasana terasa lebih mencekam. Asap kemenyan mengepul tebal, dan di sudut ruangan, ada sesajen-sesajen aneh yang membuat perut Arya mual. Mbah Wiryo mempersilakannya duduk, dan di atas meja, sudah ada cangkir-cangkir berisi air berwarna keruh. Kau takut, nak? Tanya Mbah Wiryo sambil tersenyum, seolah ia bisa membaca pikiran Arya. Takut kehilangan semua yang kau miliki? Kekuasaanmu, kekayaanmu, reputasimu. Arya mengangguk perlahan. Saya tidak punya pilihan lain, bisiknya. Saya akan kehilangan segalanya jika saya tidak melakukan sesuatu. Mbah Wiryo tertawa terbahak-bahak. Pilihan selalu ada, Arya. Kau hanya takut pada pilihan yang lain. Tapi jangan khawatir, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan yang tak akan habis, kekuasaan yang tak akan tergoyahkan. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Apapun harganya, jawab Arya tanpa ragu. Saya akan bayar. Mbah Wiryo mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menatap tajam ke mata Arya. Harga itu bukan uang, Arya. Bukan emas, bukan berlian. Harga itu adalah jiwa. Jiwamu, dan jiwa-jiwa lain yang harus kau korbankan. Setiap kali kau mendapatkan sesuatu, ia akan menuntut bagiannya. Semakin besar yang kau dapatkan, semakin besar pula yang harus kau berikan. Ini adalah sebuah perjanjian yang tidak bisa kau batalkan. Arya terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tidak menyangka permintaannya akan sebesar itu. Mengorbankan jiwa? Ia merasa mual, namun ambisinya mendorongnya untuk terus maju. Ia membayangkan semua uang yang akan ia dapatkan, semua kekuasaan yang akan ia raih, dan rasa takutnya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh nafsu yang membabi buta. Ia adalah pria yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.
Saya setuju, kata Arya dengan suara mantap. Saya akan melakukan apa saja. Mbah Wiryo tersenyum puas. Ia mengambil sebuah pisau kecil dan meminta Arya untuk menggoreskan jarinya. Darah merah mengalir dan menetes ke dalam sebuah mangkuk tanah liat. Mbah Wiryo mencampurkan darah itu dengan ramuan lain, lalu melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arya. Arya hanya bisa terdiam, menyaksikan semua ini dengan ketakutan yang mendalam. Ia tahu, ia telah menjual jiwanya kepada kegelapan. Dan setelah semua ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah menandatangani kontrak dengan iblis. Udara di ruangan itu terasa tebal, dipenuhi bau kemenyan dan aroma darah yang membuat kepala Arya pusing. Mbah Wiryo terus melantunkan mantra. Suaranya naik turun seperti bisikan ular. Arya duduk diam, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada mangkuk tanah liat berisi ramuan hitam. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk, sebuah mimpi yang tidak bisa ia bangunkan. Namun, ia tahu ini adalah kenyataan. Tiba-tiba, api di obor yang berada di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah-olah ditiup oleh hembusan angin yang tak terlihat. Suhu ruangan turun drastis, membuat Arya bergidik. Bayangan di dinding menari-nari dengan aneh, membentuk wujud-wujud yang menyeramkan. Arya menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Mbah Wiryo mengangkat tangannya, dan mantra-mantra yang ia ucapkan menjadi lebih cepat dan lebih intens. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, muncul sebuah sosok. Sosok itu perlahan-lahan keluar dari kegelapan, wujudnya tidak jelas. Ia tampak seperti bayangan, namun memiliki mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Arya. Arya merasakan kengerian yang luar biasa, dinginnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Itulah bayangan yang dimaksud Mbah Wiryo. Dia adalah pelayanmu, kata Mbah Wiryo. Suaranya terdengar seperti gaung. Dia akan melayanimu, memberimu semua yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap kali kau mendapatkan kekayaan atau kekuasaan, ia akan menuntut bagiannya. Kau harus memberikannya apa yang ia mau. Jangan pernah menolak. Bayangan itu bergerak maju, mendekati Arya dengan perlahan. Arya bisa merasakan kehadirannya, hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu berhenti tepat di depannya, menunduk, seolah memberi hormat. Namun, tatapan matanya begitu mengancam, membuat Arya tidak bisa bernapas. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kau harus memberinya nama, bisik Mbah Wiryo. Sebuah nama yang akan mengikatmu dengannya. Arya berpikir keras. Apa nama yang pantas untuk makhluk mengerikan ini? Ia tidak bisa memikirkan apapun. Otaknya kosong. Akhirnya, sebuah nama muncul di benaknya. Nama yang mencerminkan ambisi dan keserakahannya. Namanya Raksa, kata Arya dengan suara bergetar. Mbah Wiryo mengangguk puas. Raksa, ulangnya. Penjaga. Sangat cocok. Mulai sekarang, Raksa akan menjadi penjagamu, pelayanmu. Perjanjianmu telah dibuat. Jangan pernah melanggarnya. Malam itu, Arya pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega. Ia telah menemukan jalan keluar dari masalahnya. Ia tidak akan kehilangan kekayaan dan kekuasaannya. Di sisi lain, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia telah menjual jiwanya, dan kini ia harus berurusan dengan makhluk mengerikan yang disebut Raksa. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan Raksa tuntut darinya? Keesokan harinya, saat Arya berada di kantornya, ia menerima telepon dari seorang pengusaha yang mengajaknya bertemu. Pengusaha itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, dan ia menawarkan Arya sebuah proyek besar yang bernilai triliunan rupiah. Arya terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan tawaran sebesar itu. Ia langsung menyetujuinya, dan hatinya berdebar-debar karena kegembiraan. Namun, di tengah kegembiraannya, ia merasakan hawa dingin yang menjalar. Ia menoleh ke sudut ruangan, dan ia melihat bayangan yang bergerak-gerak. Bayangan yang tampak seperti manusia, dengan mata merah menyala. Itu adalah Raksa. Raksa menatapnya, seolah-olah menunggu sesuatu. Arya mengerti. Proyek ini adalah pemberian dari Raksa, dan kini Raksa menuntut bagiannya. Ia tidak tahu apa yang Raksa inginkan,
namun ia tahu, ia harus memenuhi permintaannya. Arya pulang ke apartemennya, perasaan gembira dan ketakutan bercampur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara memuaskan Raksa. Ia hanya bisa duduk dan menunggu. Dan ia tahu, Raksa akan datang. Datang untuk menagih janji yang telah ia buat. Janji yang akan mengubah hidupnya, dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, menjadi sebuah neraka. Ini adalah awal dari kehancuran. Setelah mendapatkan proyek besar senilai triliunan rupiah, hidup Arya berubah drastis. Kekayaan mengalir deras. Seolah-olah keran emas dibuka hanya untuknya. Proyek infrastruktur yang ia tangani berjalan mulus di atas kertas. Meskipun di lapangan, pengerjaannya lambat dan menggunakan material berkualitas rendah. Arya tidak peduli. Ia hanya sibuk menimbun harta dari dana proyek, menyalurkan uang ke rekening-rekening gelap di luar negeri. Janji-janji manisnya kepada rakyat hanya menjadi slogan kosong yang ia gunakan untuk mendapatkan lebih banyak suara dan lebih banyak kekuasaan. Karirnya melesat. Ia menjadi sorotan media, dianggap sebagai politisi muda yang visioner dan bersih. Arya menikmati setiap pujian dan sanjungan. Ia membeli apartemen yang lebih mewah, mobil sport terbaru, dan barang-barang mewah lainnya. Ia terbuai dalam ilusi kesempurnaan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Itu adalah Raksa. Raksa tidak lagi muncul sebagai bayangan samar. Kini, ia sering menampakkan wujudnya di sudut-sudut ruangan, di balik pintu, atau di pantulan kaca. Matanya yang merah menyala selalu mengawasinya. Suatu malam, Arya sedang merayakan keberhasilannya di apartemen barunya. Ia mengundang seorang wanita muda, seorang model yang baru saja memulai karirnya. Wanita itu, bernama Vina, sangat cantik dan tampak polos. Arya, yang mabuk oleh kekuasaan dan nafsu, tidak ragu untuk memanfaatkan Vina. Ia berpikir bahwa Vina akan menjadi tumbal yang sempurna untuk Raksa. Saat Arya dan Vina sedang berdua, hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Arya menoleh, dan di sudut ruangan, Raksa berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang haus. Raksa tidak bergerak, namun energinya begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk Arya merinding. Ia tahu apa yang Raksa inginkan. Arya mencoba mengabaikannya, namun Raksa terus menatapnya. Vina, yang tidak menyadari kehadiran Raksa, hanya tersenyum dan mendekat. Saat Vina menyentuh Arya, Vina tiba-tiba merasakan kedinginan yang aneh. Ia bergidik dan menatap Arya dengan bingung. Arya mencoba tersenyum, namun senyumnya kaku. "Kau tidak apa-apa?" tanya Arya. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu," jawab Vina. Tiba-tiba terasa sangat dingin. Arya tahu. Raksa mulai mengambil energinya. Arya harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Raksa menyerap Vina secara utuh di depannya. Ia harus mengalihkan perhatian Raksa. Ia mencoba menenangkan Vina, membisikkan janji-janji manis, namun ia tidak bisa fokus. Pikirannya dipenuhi oleh Raksa yang mengawasinya. Keesokan harinya, Vina menelepon Arya. Suaranya terdengar lemah dan sakit. Ia mengeluh sakit kepala dan demam. Arya pura-pura khawatir, namun dalam hati, ia tahu itu adalah akibat ulah Raksa. Ia segera mengirim uang kepada Vina dan memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Arya mulai merasakan keganjilan dalam setiap proyek yang ia tangani. Setiap kali ia berhasil menilap uang dari proyek, ia harus memberikan tumbal. Ia mulai sering mengajak wanita-wanita ke apartemennya, menggunakan mereka sebagai alat untuk memuaskan Raksa. Ia tidak lagi peduli dengan siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau apa yang akan terjadi pada mereka. Yang penting, ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, semua kejahatan itu mulai menggerogoti jiwanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ia sering terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Ia mulai ketakutan, namun ambisinya lebih besar. Ia tidak bisa berhenti. Kekayaan yang ia miliki sudah terlalu besar untuk ia lepaskan. Di tengah semua kegilaannya, ia menerima telepon dari ajudan pribadinya. Ajudannya memberitahu bahwa ada seorang wartawan yang sedang menyelidiki proyek-proyeknya. Wartawan itu mencurigai adanya korupsi dan suap.
Arya merasa seperti disambar petir. Ia tahu, bahaya sudah di depan mata. Ia harus melakukan sesuatu. Dan ia tahu, satu-satunya yang bisa membantunya adalah Raksa. Arya pulang ke apartemennya. Ia berteriak, "Raksa, aku butuh bantuanmu. Singkirkan wartawan itu. Aku akan berikan apapun yang kau mau." Bayangan itu muncul di depannya. Matanya menyala. Raksa mengangguk perlahan. Arya tidak tahu apa yang Raksa akan lakukan. Ia tidak peduli. Yang penting, wartawan itu akan dihentikan. Dan ia, Arya, akan kembali ke puncak. Ia tidak tahu bahwa ia sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan yang akan membawanya ke jurang kehancuran yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan. Telepon dari ajudan itu bagai sirine peringatan yang membuat Arya tersentak dari lamunan. Ia tidak bisa membiarkan siapapun, apalagi seorang wartawan, mengendus jejak-jejak kotornya. Setelah berteriak memanggil Raksa, Arya merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat bayangan di sudut ruangan yang seolah mengangguk, isyarat bahwa permintaannya telah diterima. Arya tidak peduli apa yang akan Raksa lakukan. Baginya, yang penting masalah ini selesai. Keesokan harinya, ia menunggu kabar dari ajudannya. Sepanjang hari, teleponnya hening. Tidak ada berita apapun. Arya mulai panik, tapi di sisi lain, ia juga merasa lega. Mungkin wartawan itu menyerah, atau Raksa sudah melakukan tugasnya. Arya memilih percaya pada kemungkinan kedua, mengabaikan naluri buruk yang berbisik bahwa tidak ada kebaikan dari entitas seperti Raksa. Seminggu kemudian, Arya membaca berita di internet. Sebuah artikel kecil di halaman belakang mengabarkan bahwa seorang wartawan investigasi, yang dikenal sangat vokal, tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobilnya menabrak pohon dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada saksi mata. Arya merasakan dingin yang menjalar ke tulang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah Raksa. Ia merasa mual, namun juga ada rasa lega yang aneh. Musuhnya telah tiada. Malam itu, Arya mencoba untuk tidur. Namun, bisikan-bisikan aneh kembali mengganggunya. Ia mendengar suara bisikan-bisikan, seperti suara wanita yang menangis. Suara itu begitu jelas, seolah-olah wanita-wanita itu berada di kamarnya, berteriak dan memohon ampun. Arya menutupi telinganya, namun suara itu tetap terdengar. Ia melihat bayangan Raksa di sudut ruangan, matanya yang merah menyala menatapnya, seolah mengejeknya. Raksa tidak hanya menuntut tumbal fisik, tetapi juga tumbal mental. Rasa bersalah yang selama ini ia abaikan, kini mulai menggerogoti jiwanya. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia telah menghancurkan hidup banyak wanita, dan kini ia bertanggung jawab atas kematian seorang wartawan. Arya merasa seperti monster. Ia adalah monster yang mengenakan setelan jas mahal dan berbicara tentang moralitas. Suatu hari, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi foto. Foto seorang wanita muda yang pernah ia manfaatkan. Wanita itu tampak kurus, pucat, dan matanya kosong, seolah jiwanya telah diambil. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Kau adalah pembunuh, Arya. Aku tahu apa yang kau lakukan." Arya panik. Ia menghapus pesan itu dan membuang ponselnya. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia tidak ingin mengingat semua kejahatannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah hayalan. Namun, ia tahu itu bukan. Di tengah kekacauan batinnya, ia harus tetap memainkan perannya. Ia harus tetap tampil di depan publik sebagai politisi yang terhormat. Ia harus tersenyum, bersalaman, dan berjanji. Namun, di balik senyum itu, ada ketakutan yang mendalam. Ia takut jika semua kejahatannya terungkap. Ia takut jika orang-orang tahu siapa dia sebenarnya. Ketakutan itu semakin besar ketika suatu malam, ia kembali bertemu dengan wanita yang pernah ia bawa ke apartemennya, wanita yang ia berikan sebagai tumbal kepada Raksa. Wanita itu, yang bernama Hana, berjalan di jalanan seperti zombie. Wajahnya kurus, matanya kosong. Ia melihat Arya dan berhenti. Ia menunjuk ke arahnya, dan dengan suara serak, ia berkata, kamu yang mengambil jiwaku." Orang-orang di sekitar mereka mulai menatap Arya dengan tatapan aneh. Arya langsung berbalik dan lari. Ia masuk ke dalam mobilnya dan pergi secepat mungkin,
tidak peduli dengan lampu merah ataupun rambu-rambu lalu lintas. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Hana, tidak bisa berhenti memikirkan semua wanita yang telah ia korbankan. Di apartemennya, Arya melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, dan senyumnya hilang. Ia tidak lagi melihat Arya Dwijaya, politisi terhormat. Ia hanya melihat seorang pria yang ketakutan, seorang pria yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Ia merasa sangat kesepian, meskipun ia dikelilingi oleh harta. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya, bahkan sebelum ia benar-benar kehilangan. Ia tahu, kehancuran sudah di depan mata. Rasa panik dan ketakutan Arya mencapai puncaknya setelah ia melihat Hana. Wajah Hana yang kosong, tatapan matanya yang hampa, seolah-olah jiwanya telah direnggut paksa. Ia lari, menyetir tanpa tujuan, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang semakin mencekiknya. Mobilnya melaju kencang di jalanan, tapi ia tahu ia tidak bisa lari dari bayang-bayang masa lalunya. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar, suara-suara wanita yang menangis dan memohon ampun. Ia bahkan melihat bayangan-bayangan bergerak di kursi belakang, seolah-olah arwah para korbannya mengikutinya. Arya pulang ke apartemennya, mengunci pintu, dan mematikan semua lampu. Ia duduk di kegelapan, menggenggam lututnya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia sudah gila. Ia tahu bahwa ia sudah terjerumus terlalu dalam. Kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki tidak lagi memberinya kebahagiaan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan ketakutan. Di tengah kegelapan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka pesan itu, dan isinya membuat darahnya berdesir. Pesan itu berisi alamat dan sebuah foto. Foto itu adalah seorang wanita muda, berwajah polos dan mata yang cerah. Wanita itu bernama Salma. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Putriku, Salma, telah menghilang. Aku tahu kau yang bertanggung jawab. Aku tahu apa yang telah kau lakukan padanya." Pesan itu dikirim oleh seorang kiai. Arya tahu, Salma adalah salah satu wanita yang pernah ia manfaatkan. Ia mengingat Salma sebagai seorang mahasiswi yang sangat religius. Ia tidak pernah menyangka bahwa Salma adalah anak seorang kiai. Arya merasa ketakutan yang tak terkira. Jika seorang kiai sudah terlibat, maka ini bukan lagi masalah hukum, ini adalah masalah spiritual. Keesokan harinya, Arya melihat berita di televisi. Di layar, seorang kiai berjanggut putih berdiri di depan sebuah masjid, dikelilingi oleh para pengikutnya. Kiai itu berbicara dengan suara yang lantang dan penuh amarah. "Ada iblis di antara kita," katanya. "Iblis yang menyamar sebagai manusia, yang mengambil jiwa anak-anak muda kita. Iblis itu adalah seorang pejabat, seorang wakil rakyat." Arya langsung mematikan televisi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kiai itu tidak menyebutkan namanya, tetapi ia tahu bahwa kiai itu sedang membicarakannya. Ia tahu bahwa kiai itu tidak hanya akan melawan secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kiai itu akan melawan raksa. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di apartemennya, menunggu sesuatu terjadi. Di luar jendela, ia mendengar suara-suara doa yang dilantunkan dari masjid. Suara itu begitu jelas, seolah-olah doa itu ditujukan padanya. Arya merasakan hawa panas yang aneh di tubuhnya. Ia melihat raksa di sudut ruangan. Raksa tidak lagi diam. Ia tampak gelisah, seperti sedang kesakitan. Matanya yang merah menyala berkedip-kedip, seolah-olah kekuatannya melemah. Arya merasa lega. Doa-doa dari kiai itu berhasil. Kekuatan raksa melemah. Arya merasa ada secercah harapan. Mungkin ia bisa bebas dari raksa. Mungkin ia bisa mengakhiri perjanjian mengerikan ini. Ia memutuskan untuk menghubungi Mbah Wiryo, namun teleponnya tidak dijawab. Mbah Wiryo telah menghilang. Seolah-olah ia tahu bahwa pertarungan spiritual ini akan terjadi. Di tengah kelegaan itu, Arya membuat sebuah kesalahan. Ia keluar dari apartemennya, berpikir bahwa ia telah aman. Ia pergi ke sebuah klub malam, mencoba melupakan segalanya. Namun, ia tidak tahu bahwa kiai itu tidak hanya berdoa. Kiai itu juga telah mengutus beberapa pengikutnya untuk mencarinya. Saat ia sedang menikmati minuman, seorang pria paruh baya mendatanginya.
Pria itu tampak seperti pengikut Kiai. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau tidak akan bisa lari dari kejahatanmu, Arya Dwijaya, katanya. Anakku sudah menceritakan semuanya. Sekarang, kau akan membayar harganya. Arya panik. Ia langsung lari dari klub itu, kembali ke mobilnya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam jebakan. Ia mengendarai mobilnya secepat mungkin, namun ia merasakan hawa dingin yang menusuk kembali. Ia melihat Raksa di kursi belakang, tersenyum dengan senyum yang menyeramkan. Raksa tidak terlihat lemah lagi. Ia tampak lebih kuat, lebih berbahaya dari sebelumnya. Raksa menatapnya, seolah-olah ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Di depan, jalanan tiba-tiba gelap. Lampu-lampu jalanan padam, dan Arya tidak bisa melihat apa-apa. Ia menginjak rem, namun remnya blong. Mobilnya melaju kencang, dan ia tahu, ia akan mengalami kecelakaan. Ia berteriak, namun suaranya tidak terdengar. Ia hanya bisa melihat Raksa tersenyum, matanya yang merah menyala menatapnya, seolah-olah ia telah berhasil. Ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi tumbal. Jantung Arya berpacu tak karuan. Roda kemudi yang ia genggam terasa licin oleh keringat. Ia menginjak rem sekuat tenaga, namun pedal itu terasa mati. Mobilnya melaju kencang dalam kegelapan yang pekat. Di kaca spion, Raksa tersenyum menyeringai. Matanya yang merah menyala berpendar seperti api neraka. Seringai itu bukan lagi seringai seorang pelayan, melainkan seringai seorang pemenang yang telah menjebak mangsanya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang mengejar terdengar dari belakang. Arya melihat mobil lain muncul dari kegelapan. Itu adalah mobil para pengikut Kiai. Mereka tidak hanya berdoa, mereka juga memburunya. Arya terperangkap di antara dua kekuatan. Kekuatan spiritual dari para pengikut Kiai dan kekuatan gaib dari Raksa. Ia tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri dari keduanya. Mobil Arya berbelok tajam di tikungan, dan ia melihat cahaya lampu yang datang dari arah berlawanan. Sebuah truk besar melaju kencang ke arahnya. Arya berteriak, namun suaranya tenggelam dalam deru mesin. Ia memejamkan mata, menunggu benturan. Namun, benturan itu tidak pernah datang. Ia membuka matanya perlahan. Mobilnya berhenti, hanya beberapa senti dari truk. Sopir truk menatapnya dengan wajah bingung. Arya menoleh ke belakang, dan ia melihat para pengikut Kiai berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Arya tahu, ia telah diselamatkan. Bukan oleh takdir, melainkan oleh Raksa. Raksa muncul di depannya, wujudnya semakin jelas. Wujudnya seperti manusia, namun wajahnya cacat dan matanya menyala. Suaranya terdengar serak, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu, Arya. Kau adalah milikku. Kau adalah tumbal yang paling berharga. Arya ketakutan. Ia tahu Raksa tidak menyelamatkannya. Raksa hanya ingin ia tetap hidup, agar ia bisa terus menjadi sumber kekuatannya. Ia lari dari mobilnya, berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun ia tahu ia harus lari dari Raksa dan para pengikut Kiai. Ia lari ke sebuah gang sempit yang gelap, dan ia mendengar suara-suara di belakangnya. Para pengikut Kiai mengejarnya. Di depan, ia melihat bayangan Raksa muncul. Ia terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Ia berbalik dan melihat para pengikut Kiai berdiri di depannya. Mereka tidak lagi marah. Mereka hanya menatapnya dengan iba. Salah satu dari mereka maju, seorang pria tua dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kau adalah korban, Arya, katanya dengan suara lembut. Kau telah menjual jiwamu kepada iblis. Kami bisa membantumu. Kami bisa mengakhiri penderitaanmu. Arya ragu. Apakah ia harus percaya pada mereka? Atau apakah ini hanyalah jebakan lain? Tiba-tiba, ia mendengar suara Raksa di telinganya. Jangan dengarkan mereka, Arya. Mereka akan menghancurkanmu. Mereka akan mengambil semua yang kau miliki. Arya menoleh ke arah Raksa. Aku tidak punya apa-apa lagi, katanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak, jawab Raksa. Kau masih memiliki jiwamu. Jiwamu adalah yang paling berharga. Berikan jiwamu padaku, dan kau akan mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas.
Kau akan menjadi lebih kuat dari mereka semua. Arya merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengakhiri penderitaannya. Di sisi lain, ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas. Ia berpikir tentang semua uang yang telah ia miliki, semua wanita yang telah ia manfaatkan. Ia berpikir tentang betapa enaknya menjadi orang yang kuat dan berkuasa. Ia menoleh ke arah pengikut Kiai dan berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu." Para pengikut Kiai menatapnya dengan tatapan kecewa. Mereka tahu, Arya telah memilih jalannya sendiri. Mereka menghela napas, dan meninggalkan Arya di gang sempit itu. Arya merasa lega, namun ia juga merasa kesepian. Ia telah mengorbankan satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk melarikan diri dari kegelapan. Raksa tersenyum. "Pilihan yang tepat," katanya. "Sekarang, kita harus merayakan kemenanganmu." Raksa memegang tangan Arya. Tiba-tiba, tubuh Arya merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia merasakan jiwanya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Ia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Ia tahu, Raksa sedang menagih janjinya. Ia telah menjadi tumbal yang paling berharga. Ia tidak pernah membayangkan, ia akan menjadi korban terakhir dari ambisinya sendiri. Ia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Dingin yang menjalar dari tangan Raksa perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuh Arya. Ia merasa setiap sel di tubuhnya kaku, jiwanya ditarik perlahan-lahan dari raga. Jeritan yang tertahan di tenggorokannya tak bisa keluar. Ia hanya bisa menatap Raksa yang menyeringai. Matanya yang merah menyala berpendar penuh kemenangan. Raksa tidak mengambil nyawanya. Ia hanya mengambil esensi kehidupannya, meninggalkannya dalam keadaan setengah hidup, setengah mati. Keesokan harinya, Arya terbangun di dalam mobilnya yang terparkir di sebuah gang sempit. Ia merasa pusing dan mual. Ia menatap ke cermin, dan ia terkejut melihat pantulan dirinya. Wajahnya tampak pucat pasi, matanya cekung, dan di bawah matanya, ada kantung mata yang menghitam. Ia terlihat seperti mayat hidup. Ia tahu, Raksa telah mengambil sebagian besar jiwanya. Arya keluar dari mobilnya dan berjalan terhuyung-huyung di jalanan yang ramai. Ia merasa seperti alien di planetnya sendiri. Ia melihat orang-orang berjalan, tertawa, dan berbicara. Namun ia tidak bisa merasakan apa-apa. Ia merasa kosong, hampa, seperti sebuah boneka yang ditarik-tarik oleh sebuah benang tak terlihat. Saat ia sampai di apartemennya, ia melihat beberapa mobil polisi dan wartawan berkumpul di depan gedung. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah Kiai itu. Kiai itu telah menemukan cara untuk menghancurkannya. Arya mencoba masuk melalui pintu belakang, namun ia dihadang oleh seorang wartawan. Wartawan itu menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Pak Arya, ada apa ini? Apakah Anda tahu tentang kasus korupsi yang sedang heboh? Kabarnya, Anda terlibat." Arya mencoba menjawab, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap wartawan itu dengan tatapan kosong. Wartawan itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengarahkan kameranya ke wajah Arya. Tiba-tiba, seorang polisi datang dan memborgol Arya. "Arya Dwijaya, Anda ditahan atas dugaan kasus korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang," kata polisi itu dengan suara datar. Arya tidak melawan. Ia hanya membiarkan dirinya ditangkap. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang memerankan sebuah peran seorang penjahat yang ditangkap. Ia tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya. Berita tentang penangkapan Arya menyebar dengan cepat. Seluruh Indonesia gempar. Politisi yang dulu dipuja-puja, yang dulu dianggap sebagai simbol kebersihan, kini menjadi simbol korupsi. Semua orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Rekan-rekan kerjanya di DPR langsung mencabut dukungan mereka, dan partainya langsung memecatnya. Arya menjalani hari-harinya di penjara dengan hampa. Ia tidak makan, tidak tidur, dan tidak berbicara. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke dinding. Ia tidak merasakan dinginnya lantai penjara, tidak merasakan bau busuk sel,
dan tidak mendengar suara-suara narapidana lainnya. Ia sudah mati rasa. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kau masih belum membayar lunas janjimu, Arya," kata suara itu. "Aku akan datang menjemputmu. Segera." Arya terbangun, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat bayangan Raksa di sudut selnya. Raksa tidak lagi menyeringai. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan penuh ancaman. Arya tahu, Raksa sedang menunggunya. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil jiwa terakhirnya. Arya tidak lagi takut. Ia sudah melewati batas ketakutan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan keputusasaan. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari Raksa. Ia tahu, ia harus membayar lunas janjinya. Ia tahu, akhir hidupnya sudah di depan mata. Ia duduk kembali, punggungnya bersandar ke dinding, dan matanya menatap kosong keluar jendela. Ia melihat langit malam, dan ia melihat bintang-bintang. Ia berpikir tentang semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia korbankan, hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang fana. Ia tidak pernah menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya. Semua yang ia miliki hanyalah ilusi. Dan sekarang, ilusi itu telah menghilang. Ia hanya sendirian, dengan hantu dari masa lalunya. Dan ia tahu, hantu itu akan datang menjemputnya. Kehampaan dan ketakutan telah menjadi teman sehari-hari Arya. Penjara bukanlah tempat yang mengerikan karena pengap atau sempit, melainkan karena ia menjadi cermin yang memantulkan semua dosa-dosanya. Arya tidak lagi makan, tidak lagi tidur, dan tidak lagi berbicara. Ia hanya duduk di pojok selnya, matanya menatap kosong ke dinding. Ia adalah mayat hidup yang menunggu ajal. Suatu malam, saat penjaga penjara sedang lengah, sebuah kejadian aneh terjadi. Pintu sel Arya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Namun ia tahu ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Ia tidak membuang waktu, dan dengan tubuh yang lemah, ia lari dari penjara. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun ia tahu ia harus menjauh dari tempat itu. Ia harus menjauh dari semua orang yang membencinya. Arya berjalan di jalanan malam, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki ponsel, dan tidak memiliki identitas. Ia hanyalah seorang buronan yang dicari oleh polisi. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin lari. Ia ingin lari dari kenyataan, dari dirinya sendiri. Ia berhasil mencuri sebuah mobil usang yang terparkir di sebuah gang. Mobil itu sudah tua, namun masih bisa berjalan. Ia mengendarai mobil itu secepat mungkin, menjauh dari kota. Ia pergi ke kota-kota kecil, bersembunyi di penginapan-penginapan murah, dan makan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan. Ia hidup seperti tikus, di bawah bayangan ketakutan yang terus mengikutinya. Suatu malam, saat ia sedang bersembunyi di sebuah penginapan kecil, ia melihat bayangan Raksa di jendela. Raksa tidak tersenyum. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Arya tahu, Raksa belum selesai dengannya. Raksa akan terus mengikutinya, kemanapun ia pergi. Ia tidak akan pernah bisa lari. Arya memejamkan mata, mencoba untuk tidur, namun ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kau telah melanggar janjimu, Arya," kata suara itu. "Kau tidak memberikan apa yang aku mau. Sekarang, aku akan mengambil apa yang aku mau. Aku akan mengambil semuanya." Arya terbangun, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat Raksa berdiri di depannya, matanya yang merah menyala menatapnya. Arya ketakutan. Ia langsung lari dari penginapan itu, tidak peduli dengan uang sewa yang belum ia bayar. Ia masuk ke dalam mobilnya dan mengendarai mobil itu secepat mungkin. Ia pergi ke pedalaman, ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Ia bersembunyi di hutan, makan dari buah-buahan dan minum dari sungai. Ia hidup seperti orang gila, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin lari dari Raksa. Ia ingin mengakhiri penderitaannya. Namun, ia tidak bisa. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh. Setiap malam, ia melihat bayangan Raksa di sekitarnya. Raksa tidak hanya mengejarnya secara fisik, tetapi juga secara mental. Raksa menghantui pikirannya, menggerogoti jiwanya. Arya tidak bisa tidur, tidak bisa makan.
Ia menjadi kurus, pucat, dan matanya cekung. Ia terlihat seperti mayat hidup. Di tengah semua kegilaan itu, ia teringat sebuah cerita yang pernah ia dengar dari Mbah Wiryo. Cerita tentang sebuah tempat yang bisa mengakhiri perjanjian. Sebuah tempat di mana raksa bisa dikalahkan. Sebuah tempat yang akan menjadi akhir dari penderitaannya. Arya merasa ada secercah harapan. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari raksa. Ia harus menghadapinya. Ia harus mengakhiri perjanjian ini. Ia harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ia harus kembali ke rumah tua Mbah Wiryo. Ia mengendarai mobilnya, kembali ke arah kota. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi lari. Ia telah menemukan tujuan, sebuah tujuan yang akan mengakhiri penderitaannya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam sebuah perangkap. Perangkap yang akan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi korban terakhir dari ambisinya sendiri. Dan ia tahu, raksa sedang menunggunya di sana. Menunggu untuk mengakhiri perjanjian. Rasa lelah fisik dan mental yang telah lama mendera Arya kini tergantikan oleh tekad yang membara. Ia tidak lagi lari. Ia kini punya tujuan. Satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini adalah dengan menghadapi sumbernya, raksa. Ia harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ke rumah tua di pedalaman yang menjadi saksi bisu perjanjian mengerikan itu. Arya mengendarai mobilnya, menyusuri jalanan yang sama yang dulu ia lalui dengan penuh ambisi. Kali ini, tidak ada lagi ambisi, yang ada hanya keputusasaan dan harapan tipis. Saat tiba di desa, udara yang dulu terasa dingin dan sepi, kini terasa berat dan mencekam. Setiap langkah yang ia ambil di jalanan berbatu menuju rumah Mbah Wiryo terasa seperti berjalan menuju sebuah jurang yang tak berdasar. Ia melihat penduduk desa menatapnya dengan aneh, seolah mereka tahu siapa dia dan apa yang telah ia perbuat. Ia mengabaikan tatapan itu. Ia harus fokus pada tujuannya. Rumah Mbah Wiryo tampak lebih suram dan angker dari sebelumnya. Jendelanya pecah, pintunya berkarat, dan pohon-pohon di sekitarnya tampak layu. Arya melangkah masuk, merasakan bau kemenyan yang menyengat dan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat perabotan yang sama yang ia lihat dulu, namun kali ini, semuanya terasa lebih menyeramkan. Ia berjalan ke ruangan di mana ritual itu terjadi, dan ia melihat raksa berdiri di sudut ruangan. Raksa tidak bergerak. Ia hanya menatap Arya dengan mata merahnya yang menyala. Kali ini, tidak ada lagi seringai atau senyum mengejek. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah ia sudah menunggu Arya sejak lama. Arya tahu, ia telah membuat kesalahan. Ia telah mengorbankan begitu banyak orang, dan kini ia harus membayar harganya. Arya mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia mencoba memohon, namun tidak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap raksa, dengan ketakutan yang mendalam. Ia merasa seperti domba yang siap disembelih. Tiba-tiba, suara Mbah Wiryo terdengar. "Kau datang, Arya," kata suara itu. Mbah Wiryo muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak lebih tua dan lebih keriput. "Kau datang untuk mengakhiri perjanjianmu." "Mbah, tolong bantu saya," kata Arya memohon. "Saya tidak bisa lagi hidup seperti ini. Saya ingin mengakhiri semua ini." Mbah Wiryo tertawa. "Mengakhiri? Tidak ada yang bisa mengakhiri perjanjian ini. Arya, kau telah memberikan jiwamu kepada raksa. Kau adalah miliknya, selamanya." Arya merasa putus asa. Ia menoleh ke arah raksa, dan ia melihat raksa melangkah maju, mendekatinya dengan perlahan. Arya tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus melawan. Ia harus berjuang untuk hidupnya. Ia meraih sebuah tongkat kayu yang ada di dekatnya, dan ia memegangnya erat-erat. "Aku tidak akan menyerah," kata Arya, suaranya bergetar. "Aku akan melawanmu." Raksa tidak menjawab. Ia hanya terus maju, tatapan matanya semakin intens. Arya mengayunkan tongkatnya, namun raksa menghindar dengan lincah. Raksa bergerak seperti bayangan, tidak bisa disentuh. Ia mengelilingi Arya, memutar-mutar di sekelilingnya, dan bisikan-bisikan aneh kembali terdengar di telinga Arya. Suara-suara wanita yang menangis dan memohon, suara-suara yang menghantui pikirannya. Arya jatuh ke lantai. Ia tidak bisa lagi berdiri. Ia merasa kepalanya pusing, tubuhnya lemah.
Ia melihat Raksa berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Arya tahu, ia telah kalah. Ia telah kehilangan segalanya. Raksa mengulurkan tangannya, dan Arya melihat sebuah bayangan keluar dari tubuhnya. Itu adalah jiwanya, yang ditarik keluar oleh Raksa. Ia merasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang merobeknya dari dalam. Ia berteriak, namun suaranya tidak terdengar. Ia hanya bisa melihat Raksa menyerap jiwanya, menjadi lebih besar dan lebih kuat. Di tengah semua rasa sakit itu, Arya melihat sebuah cahaya kecil. Itu adalah cahaya harapan. Ia melihat wajah Salma, wanita yang pernah ia manfaatkan. Salma tersenyum, dan ia berkata, "Kau tidak sendirian, Arya. Kami akan bersamamu." Arya tahu, ia tidak akan mati sendirian. Ia akan mati bersama semua wanita yang ia korbankan. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa damai. Ia telah menemukan akhir dari penderitaannya. Dan ia tahu, ia akan mendapatkan hukuman yang pantas. Hukuman yang akan mengakhirinya. Rasa sakit yang membakar tubuh Arya perlahan memudar, digantikan oleh sensasi dingin yang menusuk. Jiwanya ditarik, tidak seperti ditarik dari tubuh yang mati, melainkan seperti dirobek paksa dari raga yang masih hidup. Ia melihat dirinya, tubuhnya yang terbaring tak berdaya di lantai rumah tua itu, sementara di depannya, Raksa menyerap esensi terakhir dari dirinya. Kilatan mata Raksa yang merah menyala kini tampak lebih terang, lebih berkuasa. Ia seperti raksasa yang telah lama lapar dan kini mendapatkan santapan terlezatnya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, Arya melihat wajah-wajah. Mereka adalah wajah-wajah wanita yang pernah ia manfaatkan, yang pernah ia korbankan. Ada Rania, Salma, Hana, dan yang lain. Wajah mereka tidak lagi pucat dan kosong seperti saat mereka masih hidup. Kini, mata mereka memancarkan cahaya, sebuah cahaya yang menuntun Arya. Mereka tidak memarahi atau menyalahkan. Mereka hanya tersenyum. Senyum yang penuh maaf dan ketenangan. Arya merasakan kehadiran mereka. Ia tidak lagi sendirian. Jiwanya yang setengah mati, yang ditarik oleh Raksa, kini dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang telah ia lukai. Mereka seperti pelindung, melindunginya dari kehampaan yang akan menelannya. Arya merasa damai. Ia tahu, ia akan mati. Tapi ia tahu, ia tidak akan mati sendirian. Ia akan mati bersama mereka, dengan semua dosa-dosa yang telah ia perbuat. Tiba-tiba, suara Mbah Wiryo terdengar. Bukan suara serak seperti dulu, melainkan suara yang penuh kekecewaan. "Kau tidak belajar, Arya," katanya. "Kau memilih jalan yang salah. Kau pikir kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya. Tapi kau salah. Segalanya akan sirna, yang tersisa hanyalah jiwamu." Arya mencoba menjawab, namun ia tidak bisa. Ia hanya bisa menatap Raksa yang semakin membesar, semakin menakutkan. Raksa menyerap jiwanya, menyerap ingatannya, menyerap semua yang pernah ia miliki. Arya tidak lagi mengingat namanya. Ia tidak lagi mengingat siapa dia. Ia hanya mengingat rasa sakit, rasa kosong, dan rasa takut. Di luar, mobil-mobil polisi dan para wartawan tiba di depan rumah. Mereka telah melacak keberadaan Arya. Mereka mendobrak pintu, dan mereka menemukan tubuh Arya tergeletak di lantai. Tubuhnya masih hangat, namun wajahnya pucat pasi. Tidak ada luka fisik, namun matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Polisi dan wartawan itu terkejut. Mereka tahu, Arya telah meninggal. Namun, mereka tidak tahu bagaimana atau mengapa. Di tengah semua kekacauan itu, tidak ada yang melihat Raksa. Raksa telah kembali menjadi bayangan. Namun kini bayangan itu lebih kuat dari sebelumnya. Raksa tidak lagi terikat pada Arya. Ia bebas, mencari mangsa baru. Mencari jiwa-jiwa lain yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Mayat Arya dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa wajahnya begitu pucat dan matanya begitu kosong. Berita kematian Arya menjadi berita utama di seluruh dunia. Politisi yang dulu dipuja-puja, kini mati secara misterius, dengan kasus korupsi yang belum terpecahkan. Di malam hari, di apartemen mewah Arya yang kini kosong, suara-suara aneh sering terdengar. Suara-suara wanita yang menangis, suara-suara tawa yang menyeramkan.
Penduduk di sekitar apartemen itu sering mengeluh tentang hawa dingin yang menusuk. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mereka tahu, roh Arya tidak tenang. Di sebuah desa terpencil, seorang dukun tua, Mbah Wiryo, menatap langit malam. Ia tersenyum, senyum yang penuh kepuasan. Ia tahu, Arya telah mendapatkan hukuman yang pantas. Ia tahu, ia telah berhasil menciptakan iblis yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Mbah Wiryo tahu, Raksa akan terus mencari mangsa. Dan ia akan terus membantu Raksa, selama ia bisa mendapatkan bagiannya. Kisah Arya menjadi sebuah legenda urban, sebuah cerita horor yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang anggota DPR yang menjual jiwanya kepada iblis, dan akhirnya mati karena ulahnya sendiri. Sebuah kisah yang menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh dari jalan yang salah, selalu memiliki harga yang sangat mahal. Harga yang harus dibayar dengan jiwa. Kisah Arya adalah cerminan mengerikan dari nafsu manusia yang tak terbatas. Dari seorang politisi terhormat, ia berubah menjadi boneka yang ditarik ulur oleh kegelapan yang ia panggil sendiri. Kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan sesaat yang ia kejar, nyatanya hanyalah ilusi yang menutupi kehampaan di dalam dirinya. Ia mengabaikan setiap peringatan, menolak setiap uluran tangan, hingga akhirnya ia tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana kegelapan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, selalu memiliki konsekuensi. Jalan pintas menuju kesuksesan yang dilalui dengan mengorbankan orang lain dan melanggar moral, tidak akan pernah berakhir bahagia. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi karma itu nyata. Pada akhirnya, harta dan kekuasaan yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan dibawa mati. Yang tersisa hanyalah jiwa kita, yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Kisah Arya adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa bersih hati dan jiwa kita. Karena saat topeng kekuasaan dan kemewahan itu terlepas, yang tersisa hanyalah diri kita yang sesungguhnya. Dan jika diri itu sudah dijual kepada kegelapan, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali.